Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwwata illa billahi, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin jamaah taklim kajian subuh Masjid Quba yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Alhamdulillah, pada subuh pagi ini kita bisa sama-sama melakukan ibadah salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan apapun ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mari sama-sama kita niati iktikaf kita ini dengan niatan talabul ilm. Materi kajian usul fikih kita kali ini adalah tentang al-am dan al-khas, atau umum dan khusus dalam tinjauan atau perspektif usul fikih. Harus saya tegaskan bahwa yang kita tinjau di sini adalah kajian usul fikihnya, karena umum dan khusus itu juga adalah fenomena kebahasaan. Ini kata-kata umum, ini kata-kata khusus. Tapi yang kita kaji di sini adalah secara usul fikihnya. Materi ini penting untuk dibahas karena nanti tidak semua dalil, tidak semua teks, tidak semua nas bersifat umum, tidak. Jadi jangan mudah menggeneralisir. Ini begini berarti begini, ini begini berarti begini. Belum tentu. Nanti kita akan lihat apakah ini masuk dalam kategori umum ataukah masuk dalam kategori khusus. Seandainya ini umum, apakah ada pengecualiannya misalnya? Itu yang kita bahas ya. Kata-kata umum dalam bahasa Arab artinya itu merata. Umum itu artinya merata ya, umum. Atau secara terminologi usul fikih, yang disebut umum adalah kata yang memberikan pengertian yang merata tanpa dibatasi jumlah tertentu. Kalau sudah ada pembatasan jumlah, berarti tidak dapat disebut umum. Tidak. Kalau sudah merujuk pada persen tertentu, berarti sudah tidak dapat disebut umum, nggak bisa. Belikan saya 2 butir telur, nggak mungkin umum itu. Pasti khusus, karena sudah dibatasi oleh jumlah. Atau dari lafadznya sendiri, sudah merujuk pada persen tertentu. Panggilkan saya si Amar misalnya, enggak mungkin. Tapi kalau tolong panggilin siapa saja, nah, misalnya, ya, ini beda ya. Tapi kalau sudah merujuk pada persen tertentu, panggilin si Amar, itu berarti ya enggak mungkin umum. Pasti sudah khusus itu. Ya. Maka am atau lafadz yang umum adalah lafadz yang menurut arti bahasanya mencakup dan menghabiskan semua satuan-satuan yang ada dalam makna itu tanpa menghitung ukuran tertentu dari satuan-satuannya. Secara sederhana, lafadz yang maknanya merata menghabiskan semua elemen atau individunya, itu umum. Sementara kalau khusus adalah kata yang memang sejak awal peletakannya itu hanya menunjukkan satu elemen atau satu bagian tertentu saja. Yang harus kita pahami pertama, satu,
disebut umum itu hanya pada dalil yang sifatnya verbal atau ucapan. Yang bisa kita analisa umum dan khususnya, satu, ayat Quran bisa kita analisa umum dan khususnya. Yang kedua, hadis hanya dapat dianalisa umum dan khususnya kalau hadis itu bersifat ucapan. Tidak semua hadis bersifat ucapan. Hadis yang sifatnya ucapan itu hadis yang diterima secara audio oleh sahabat. Nabi ngomong, telinga sahabat mendengar. Nabi ngomong misalnya innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Ini ucapan. Hadis itu diterima secara audio. Ada hadis yang sifatnya visual. Nabi tidak pernah mengucapkan, tapi sahabat melihat hadis-hadis yang sifatnya visual tidak bisa dianalisa umum khususnya, nggak bisa. Contoh misalnya, bapak-bapak ada yang tahu selain kurma dan anggur, kira-kira buah-buahan yang pernah dimakan Nabi itu buah apa kira-kira? Semangka. Oke, semangka. Nabi kalau makan semangka itu semangka merah apa semangka kuning? Merah pernah, kuning pernah. Nabi kalau makan semangka, semangka saja atau campur dengan buah yang lain? Campur biasanya dengan kurma. Dari mana informasi itu kita dapat? Dari sahabat. Apakah tercantum di kitab? Ada satu kitab yang namanya Syama'il Muhammadiyah. Itu kitab yang menjelaskan kepribadian Nabi. Nabi kalau makan jam berapa, Nabi makannya lauknya apa, Nabi kalau ketawa bagaimana, Nabi kalau pakai cincin di jari mana, jumlah ubannya Nabi ada berapa kali Nabi berperang, jenis bercanda atau guyonnya Nabi bagaimana, itu ada. Nama kitabnya Syama'il. Oke. Sahabat pernah melihat Nabi makan semangka merah. Sahabat pernah melihat Nabi makan semangka kuning. Semangka merah kalau dalam bahasa Arab itu bitih. Semangka kuning kalau dalam bahasa Arab itu khiriz namanya. Itu Nabi tidak pernah ngomong makanlah semangka, tidak. Kalau Nabi ngomong makanlah semangka, nanti jadinya anjuran untuk makan semangka. Tapi tidak, Nabi enggak ngomong apa-apa, Nabi makan semangka, sahabat melihat, sahabat kasih kesaksiannya pada kita. Pada generasi berikutnya, saya pernah melihat Nabi makan semangka. Ini tidak bisa dianalisa umum khususnya, enggak bisa. Jangan Bapak tafsiri, oh berarti kalau gitu tiap hari kita harus makan semangka karena Nabi tiap hari makan semangka. Dari mana kata-kata tiap hari ini? Enggak ada. Ketika sahabat ngomong saya melihat Nabi makan semangka, kita hanya bisa menafsirkan Nabi pernah. Tidak bisa kita artikan sering, tidak bisa kita artikan selalu, tidak bisa kita artikan jarang, kita hanya bisa mengartikan Nabi pernah makan semangka, begitu. Atau contoh, daging yang paling Nabi suka itu daging kambing. Selera ya, ini soal selera. Selera Bapak nggak harus sama dengan seleranya Nabi, nggak harus sama. Kalau Bapak punya darah tinggi, jangan paksakan Nabi makan, Bapak makan daging kambing dengan alasan ikut Nabi. Bahaya. Ya. Dari bagian kambing itu, mana yang Nabi suka? Dalam kesaksian sahabat, Nabi suka paha kambing. Itulah saya kalau misalnya Idul Adha,
Sebagian masjid itu ada yang konfirmasi dulu. Ustaz, maunya apa? Paha, kata saya. Kok milihnya enak, Ustaz? Ikut Nabi, kata saya. Tuh, ikut Nabi, paha. Sampai saking apa? Sukanya Nabi dengan paha, itu pernah ada sahabat namanya Abu Ubaid. Abu Ubaid ini masak apa namanya? Paha kambing. Nabi kemudian kata Nabi, nawil nidhira, tolong ambilin pahanya, dimakan sama Nabi. Nabi bilang lagi, tolong ambilin pahanya. Sampai lebih 4 kali Nabi ngomong ambilin pahanya. Abu Ubaid ini bingung. Masih yang kelima Nabi masih ngomong, tolong ambilin pahanya. Abu Ubaid kemudian setengah bertanya, Nabi, memangnya kambing pahanya ada berapa? Gitu kan. Lah ya kan kambingnya pahanya 4 kan gitu. Ini sudah yang kelima Nabi masih bilang nawil nidhira, ambilin pahanya. Nabi kemudian senyum, coba kamu enggak ngomong, itu tiap kamu buka panci pasti akan selalu ada paha. Sayangnya kamu ngomong, coba diam aja langsung buka panci, ada terus tuh paha sampai selesai ada terus. Gara-gara ngomong akhirnya udah enggak ada tuh pahanya itu. Kejadian ini kita hanya akan bisa ngomong bahwa Nabi selera makan paha kambing. Kita nggak bisa kemudian ngomong Nabi selalu makan paha, tidak bisa ya. Jadi yang bisa kita artikan umum dan khususnya adalah yang sifatnya verbal atau ucapan. Kalau pekerjaan tidak bisa dianalisa umum dan khususnya, perbuatan Nabi atau hadis-hadis yang diterima secara visual hanya dapat diartikan bahwa Nabi pernah atau Nabi suka atau Nabi dalam satu peristiwa pernah begini, hanya begitu. Oke. Dari mana kita tahu kalau ayat atau hadis tertentu itu bersifat umum? Umum itu biasanya ada detektornya, Pak. Ada kata bantunya, Pak. Umum itu biasanya ada petunjuk katanya ada. Misalnya satu, ada lafadz kul atau ada lafadz jami'. Kul atau jami' itu artinya setiap atau seluruhnya. Lalu Bapak ketemu ayat ada kul atau ada jami'nya, atau Bapak baca terjemahan setiap, segala, segenap, semua, itu kata-kata itu biasanya menunjukkan biasanya. Sekali lagi saya katakan biasanya, karena nanti kadang-kadang ada pengecualian kadang-kadang ya. Tapi biasanya menunjukkan arti umum, menyeluruh. Misalnya ayat kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa atau berjiwa pasti akan mengalami mati. Semua itu. Enggak usah nanti Bapak tanya, kalau setan bagaimana? Mati, setan mati. Malaikat bagaimana? Mati. Bagaimana dengan Israel yang mencabut nyawa? Israelnya juga mati, sama. Kenapa begitu? Karena Al-Quran menegaskannya kullu. Al-Quran menegaskannya setiap, segala, segenap, semua. Ya. Tapi nanti jangan diartikan gegabah, setiap ada kullu langsung diartikan ini umum, tidak. Biasanya kita akan cari apakah di situ ada pengecualian, ataukah di situ maknanya tidak mungkin diartikan sebagai makna umum. Kadang-kadang ada Pak, lafadznya ada kullu, tapi kemudian tidak dapat diartikan sebagai makna semua. Ada contoh. Ada ayat tentang penjelasan Allah pernah mengirimkan angin taufan. Angin taufan. Disebut dalam ayat itu, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Angin topan itu menghancurkan apa saja. Apa saja. Ini enggak mungkin kita artikan dia menghancurkan apa saja. Enggak mungkin. Kenapa enggak mungkin?
Karena matahari ketika itu tidak hancur oleh angin topan, tidak. Karena langit tidak hancur. Yang dihancurkan oleh angin topan itu ya yang ada di sekitarnya angin itu, benda-benda, manusia, apapun kena. Tapi matahari ya nggak hancur. Bintang-bintang nggak hancur, planet nggak hancur, alam semesta nggak hancur. Meskipun ayatnya bilang tudammiru kulla syai'in. Jadi jangan ketika kulu pasti enggak, harus dianalisa dulu. Ini biasanya bermakna umum, tapi apakah dalam teks ini akan kita artikan umum? Ya, kalau ada kata-kata kul, ada kata-kata jami'. Atau ada kata jama'. Dalam bahasa Arab itu jama' itu ada diksi tertentunya. Dalam bahasa Arab itu, saya jelaskan sederhana saja. Kalau satu lafadz dapat tambahan wawu dan nun atau ya dan nun, itu berarti dia jamak, plural. Contoh misalnya, muslim, satu orang Islam. Tapi kalau muslimun atau muslimin, itu berarti orang-orang Islam, jamak. Mukmin, mukmin itu satu orang beriman. Tapi kalau mukminun atau mukminin berarti orang-orang beriman. Biasanya begitu. Kalau buat perempuan biasanya ada tambahan alif dan ta. Muslim satu orang beriman. Tapi kalau muslimat wanita-wanita yang Islam. Mukminat wanita-wanita beriman. Kan begitu ya, oke. Ada lafadz jama' yang disertai misalnya ayat wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini. Para ibu hendaknya menyusukan anaknya selama 2 tahun penuh bagi yang ingin menyempurnakan penyusuannya. Ibu siapa yang dimaksud di sini? Semua ibu. Karena kata-katanya menggunakan kata-kata jamak, para ibu. Hukum menyusui anak itu sifatnya adalah anjuran. Kalau bisa disusui sendiri, susui sendiri. Tapi ada nanti ibu yang mungkin ASI-nya tidak keluar mungkin. Di masa lampau ketika ASI ibu tidak keluar, biasanya kemudian ada jasa ibu susuan, ada. Zaman dulu belum ada sufor, belum ada. Zaman dulu orang mikirnya anak manusia yang nyusui harus manusia. Sudah ada susu unta, sudah ada. Sudah ada susu kambing, sudah ada. Bisa anak itu, kalau sapi agak jarang di Arab ya, yang lebih sering itu adalah kambing dan onta. Maka sudah ada susu kambing, sudah ada susu onta. Cuma memang persepsi orang anak manusia yang nyusui ya manusia. Maka kalau ASI ibu tidak keluar, maka nanti lanjutan ayatnya kan begitu kan. Wa idza aradtum an tastardiu auladakum fala junaha alaikum. Kalau kalian hendak menitipkan anak kalian pada ibu susuan, jasa ibu susuan, maka tidak mengapa, enggak masalah. Masa susuan itu 2 tahun. Kalau masa susuan 2 tahun, jarak antar kelahiran bukan 2 tahun, bukan. Kadang-kadang kan kita mikirnya 2 tahun itu masa ideal jarak antar kelahiran. Enggak mungkin, Pak. Karena masa nyusuinya saja 2 tahun. Jadi jangan sampai masih nyusui sudah hamil anak berikutnya. Idealnya. Jadi bukan jarak antar kelahiran, bukan. Tapi jarak kelahiran dengan kehamilan berikutnya itu 2 tahun. Bukan antar kelahiran, bukan. Di sini menggunakan kata-kata jamak para ibu begitu ya. Ada alif dan ta, ada alif lamnya, maka itu jamak semuanya. Atau kata benda tunggal
tapi ada alnya. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, segala jenis jual beli. Allah mengharamkan riba, segala jenis riba. Kata benda tunggal tapi ada alif lamnya. Wal 'ashr innal insana lafi dalam kerugian semua manusia. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu, kan? Kita artikan apa? Pujian itu bagi Allah. Segala jenis pujian itu milik Allah. Pujian itu kan bisa datangnya dari Allah untuk diri Allah sendiri, bisa. Dalam Al-Quran banyak itu. Pujian Allah buat dirinya pribadi banyak. Asmaul Husna misalnya kan. Atau pujian dari Allah untuk manusia. Itu hakikatnya buat Allah juga. Allah muji Nabi. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhlakmu begitu mulia. Ini pujian Allah buat Nabi. Pada hakikatnya muji Allah juga karena Nabi diciptakan oleh Allah. Manusia muji Allah, alhamdulillah, itu pasti buat Allah. Manusia muji sesama manusia. Anda ini kok cerdas sekali, Anda ini kok baik sekali. Itu seolah-olah kita muji manusia, tapi pasti maksudnya muji Allah. Contoh, misalnya kita disuguhkan kopi misalnya. Kita ngomong, wih, kopinya enak sekali. Ini kira-kira muji kopinya apa muji yang bikin kopi? Muji yang bikin kopi. Maka ketika kita muji sesama manusia, itu maksudnya adalah pujian bagi Allah. Maka kata-kata alhamdu nanti kita artikan segala puji bagi Allah. Atau misalnya ya, itu asma syarat. Asma syarat itu kalau dalam bahasa Indonesia itu yang ujungnya barang siapa atau siapapun. Nah, gitu ya. Apapun, siapapun, kapanpun, dimanapun misalnya. Kata-kata ini menunjukkan umum. Kalau ada kata-kata kapanpun itu kalau bahasa Arab mata. Dimanapun, aina itu ya. Siapapun man, apapun ma. Itu biasanya kata-kata semacam itu menunjukkan arti umum. Misalnya ada ayat wa man qatala mu'minan khata'a fatahrir raqabatin mu'minah wadiyatun musallamatun ila ahlihi illa ayyasaddaqu. Barang siapa membunuh seorang mukmin karena keliru membunuh, bukan sengaja, bukan. Barang siapa membunuh karena keliru, maka nanti hukumannya membayar denda dan memerdekakan hamba sahaya. Ini yang kena hukuman begini siapapun yang kena ya. Oke. Karakteristik lafaz yang am. Kata-kata am itu pasti menunjukkan makna umum secara komprehensif. Ini, pahami bagannya dulu biar enak. Umum itu kita bagi jadi 3. Maka tadi saya bilang jangan gampang menggeneralisir, jangan gampang. Karena karakter lafaz umum itu kita bagi 3. Ada umum secara mutlak, ada umum bermakna khusus, ada umum yang dapat dikhususkan. Ini beda. Umum yang mutlak itu merata menghabiskan semua elemennya. Umum yang mutlak. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji semua pujian itu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan. Itu umum secara mutlak. Tidak ada yang tersisa. Semuanya akan kena hukum itu. Ya. Tapi ada umum bermakna khusus. Contohnya Pak. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti.
kewajiban bagi manusia terhadap Allah untuk pergi haji ke Baitullah. Ini nggak bisa kemudian kita katakan seluruh manusia wajib pergi haji. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena umum ini adalah dikehendaki khusus. Buktinya apa? Nanti dijelaskan man istata'a ilaihi sabila, siapa yang mampu melakukan perjalanannya. Sejak awal tidak kita artikan semua manusia, tapi hanya yang mampu. Sejak awal kita artikan begitu. Ini umum tapi bermakna khusus. Contoh, ada hadis begini. La salata ba'dal asri hatta tagrubas syamsu. Tidak boleh salat sesudah asar sampai terbenam matahari. Enggak boleh. Hadisnya jelas. Apakah akan kita artikan habis asar tidak ada sholat sama sekali? Enggak bisa. Kenapa enggak bisa? Karena ternyata Nabi pernah sholat habis asar. Pernah. Ketika Nabi ditanya, Nabi kok sholat habis asar? Saya tadi belum qobliyah, kata Nabi. Jadi akan kita artikan yang tidak boleh adalah sholat ba'diyah asar. Itu tidak boleh. Kalau bukan ba'diyah asar berarti boleh. Bapak habis asar tiba-tiba ada urusan ke masjid. Ada rapat di masjid untuk acara PHBI. Acara rapatnya itu kira-kira jam 4:30. Bapak sudah sholat asar masuk masjid. Saya masuk masjid ini pakai tahiyatul masjid atau tidak? Iya pakai. Lo katanya ada larangan, tidak ada sholat sesudah asar. Tidak bisa kita maknai tidak ada sholat apapun, nggak bisa. Kita hanya akan maknai tidak ada sholat ba'diyah asar itu. Jadi umum tapi maknanya khusus. Atau ada umum tapi dikhususkan. Contohnya, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Ini umum kan? Tapi ternyata ada pengecualiannya. Illal ladzina amanu wa amilus sholih. Jadi enggak semuanya. Ya ada yang tetap selamat, ya ada begitu ya. Jadi secara sederhana, jangan gampang menggeneralisir ini umum khusus, tapi umum kita bagi jadi 3. Ada umum secara mutlak, ada umum bermakna khusus, ada umum yang dapat dikhususkan. Terakhir, ini juga penting. Ada satu ayat turun atau satu hadis diucapkan. Ada peristiwa yang mengiringi turunnya ayat itu. Ada peristiwa yang mengiringi turunnya ayat itu. Itu biasanya kita sebut sebagai asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu peristiwa yang mengiringi turunnya satu ayat. Peristiwanya boleh jadi khusus, tapi makna ayatnya tetap bersifat umum. Contoh, ada teguran dari Allah karena Nabi bermuka masam. Nabi pernah enggak senyum ketika didatangi oleh seorang penyandang disabilitas buta yang namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Ada orang buta berkali-kali datang kepada Nabi minta diajarin agama Islam tapi belum masuk Islam. Namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Satu waktu Nabi didatangi oleh pembesar Quraisy. Janjian sama Nabi, besok kami akan datang ke rumahmu, tolong jangan terima tamu dulu, kami minta kita ngobrol secara khusus. Nabi menganggap penting pertemuan dengan orang Quraisy ini karena bisa jadi dakwahnya Nabi akan terbantu. Maka Nabi pesan sama yang biasa datang orang buta ini, Nabi bilang, kamu besok jangan datang dulu ya, saya besok mau ada tamu. Nabi sudah ngomong gitu. Besoknya barengan dengan tokoh-tokoh Quraisy datang, yang buta ini datang juga. Ya.
Nabi mohon maaf nyambut tamu yang buta ini enggak senyum, dan duduknya Nabi membelakangi orang buta ini. Saya tanya, kira-kira ketika Nabi mukanya asem, enggak senyum, orang buta itu tersinggung apa enggak? Enggak dong, orang dia enggak ngelihat kan. Jadi Nabi mau mukanya asem ya dia senyum-senyum aja, enggak tersinggung, tidak. Tapi sikap Nabi tidak patut. Ditegur oleh Allah. Abasa wa tawalla. Nabi bermuka masam, Nabi berpaling. Ini ayatnya kan khusus buat Nabi. Peristiwanya juga khusus ketika Nabi nerima tamu buta. Mohon maaf, kalau kita misalnya mukanya asam sama orang, kira-kira boleh apa enggak? Boleh, orang ayatnya buat Nabi kok. Tetap enggak boleh. Peristiwanya khusus, tapi makna ayatnya tetap umum, ya kan? Oke, kita contohkan. Saya contohin, kelihatan ya? Apa enggak kelihatan? Oh, kelihatan yang sebelah situ. Saya contohin yang nomor 2 dulu. Sebab poligami. Nah, sebab poligami. Ya. Poligami itu, ini kok yang ngantuk-ngantuk mendadak melek ini. Ya. Sebab poligami itu peduli yatim. Ya, peduli yatim. Ayatnya kan gitu. Ya. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Maka kawinilah wanita yang kamu cintai 2, 3, 4. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau kamu takut maka 1 saja. Jadi 1 itu buat penakut gitu kan. Kan ayatnya begitu, kalau kamu takut begitu kan, kalau kamu takut. Bukan nyemangati, bukan. Saya hanya menjelaskan ayat apa adanya begitu kan ya. Oke, kita perhatikan baik-baik. Jika kamu tidak dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan dan anak yatim. Jadi dulu itu sebabnya poligami peduli anak yatim. Ada perang, banyak yang mati syahid. Janda punya anak yatim. Kesian kan? Dia ngurusi anak yatim. Maka kemudian ada syariat poligami supaya anak-anak yatim ini tidak terlantar. Jadi sebabnya poligami peduli anak yatim. Kalau sekarang peduli ibunya anak yatim, kan gitu. Bukan anak yatimnya, kalau sekarang peduli sama ibunya begitu kan. Ini benar-benar terjadi, Pak. Saya itu sering kali datang tamu, ya, kebetulan saya ada pesantren kecil-kecilan di rumah, itu datang tamu, mohon maaf nanya, Pak Ustadz, ada nggak pesantren buat anak TK? Saya bilang nggak ada. Kami di sini tidak menerima anak TK. Di sini minimal lulus SD, paling tidak bisa dilatih mandiri. Karena kalau masih usia SD atau masih apalagi di bawah SD, kita pengen ngajari mandirinya agak susah, gitu kan. Saya tanya kenapa, emang saya ada anak ini, saya agak susah ngurusinnya, jadi pengen saya masukin di pondok. Saya lihat ibunya masih muda, anaknya masih kecil, langsung saya tembak. Ibu mau kawin lagi ya? Iya, Ustaz, tahu aja katanya. Jadi mau kawin lagi, kemudian suaminya belum tentu mau bersama dengan anak yatim ini, anaknya dipondokin. Saya bilang, enak di ibu nggak enak di saya, itu kan. Ya kan? Jadi kalau dulu sebabnya poligami peduli yatim. Sekarang tidak. Apakah ketika sebabnya tidak ada, maka kemudian poligami tidak boleh? Poligami tetap boleh karena maknanya umum, Sebabnya khusus tapi maknanya umum. Jadi meskipun orang alasan poligaminya bukan karena peduli sama anak yatim, tetap boleh. Banyak itu malah nyarinya bukan yang punya anak yatim, nyarinya yang gak ada anak yatimnya malah begitu kan. Tapi tetap boleh karena maknanya tetap umum. Contoh, sholat qashar. Sholat qashar itu dulu disyariatkan karena ada kekhawatiran dikejar musuh di tengah jalan. Dulu kan belum aman. Orang Madinah kalau pergi kemana-mana itu was-was. Karena Madinah itu bukan hanya dimusuhi oleh Mekah. Madinah itu dimusuhi
oleh orang Arab musyrik secara keseluruhan, dimusuhi. Dan orang Islam itu kalau sedang tidak beribadah itu nggak ketahuan karena pakaiannya kan sama. Saya Arab Muslim, mereka Arab musyrik. Mereka nggak tahu saya orang Madinah, nggak tahu. Mereka akan tahu saya orang Islam ketika saya sholat, misalnya saya wudhu, mereka tahu. Maka dulu sebabnya orang kosor itu karena takut. Ya. Maka disebutnya bagaimana? Falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru. Apabila kalian bepergian, maka tidak mengapa. Tidak mengapa itu artinya maka boleh kamu mengqashar salat kalau kamu takut diserang oleh musuh-musuhmu. Jadi kenapa salat yang awalnya 4 rakaat diskon 50% jadi 2 rakaat? Itu karena supaya bisa cepat-cepat selesai sholat, lalu kemudian kita pergi supaya nggak dibuntuti oleh musuh-musuh. Sekarang kan tidak. Orang qashar sholat bukan karena takut, Pak, bukan. Jalan, kita sholat dulu yuk, mampir di mana? Rest area. Oke, rest area. Nih kadang-kadang mampir di rest area, nggak langsung sholat, ngopi dulu, enak ini, ngopi dulu. Ngopi dulu ya, cari ya tempat ngopi, ngerokok dulu, sebatang, 2 batang, 3 batang, ada yang makan dulu, ngobrol dulu ya, video call dulu, kemudian itu ngopinya bisa 20 menit, makannya kadang-kadang bisa 20 menit, buang airnya 15 menit, sholatnya diqashar 3 menit. Artinya apa? Motivasi qashar sekarang tuh bukan karena takut, tapi ngambil dispen. Mumpung ada dispensasi lah kita qashar kan gitu ya kan. Pertanyaannya berarti kan yang kita lakukan sudah berbeda dengan yang dulu dilakukan oleh Nabi. Beda. Sebabnya beda. Oke, sebabnya khusus tapi maknanya umum. Meskipun sebabnya sudah tidak ada, makna boleh mengqashar sholat itu tetap kita pakai. Gunanya paham makna umum tuh di sini. Sebabnya sudah tidak ada, tapi keumuman maknanya masih ada, begitu ya. Wallahu a'lam bissawab. Kalau ada yang masih iskal atau ada yang ingin ditanyakan, tafadhol.